Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan membagi pelajar materi metabolisme itu menjadi beberapa tahap. Karena metabolisme tahapan yang akan kita pelajari hari ini adalah metabolisme tahapan respirasi karbohidrat. Anda jika video ini bermanfaat silakan like dan subscribe. Tapi jika tidak silakan komen. Kita mulai dari respirasi karbohidrat. Respirasi ini dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah glikolisis. Yang kedua ada reaksi antara berupa dekarboksilasi oksidatif. Yang ketiga adalah siklus Krebs. Dan yang keempat adalah transfer elektron. Oke, kita mulai tahapan kita dari yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis ini adalah reaksi yang berlangsung di dalam sitosol atau sitoplasma di dalam sel, di mana glukosa itu akan diubah menjadi 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP, serta 2 molekul air. Kita mulai reaksinya seperti ini. Kita mulai tentang metabolisme pada karbohidrat, yaitu dimulai dari yang pertama itu adalah fasenya adalah ada glikolisis, ada siklus Krebs dan transfer elektron. Ada beberapa yang membagi menjadi 4 bagian, yaitu pada reaksi antara di sini. Jadi ada glikolisis, reaksi antara atau dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, dan yang terakhir adalah transfer elektron. Karena ini dimulai dari, kalau kita bayangkan ini adalah sebuah sel itu. Ini adalah organel mitokondria. Jadi proses reaksinya ini semuanya berlangsung di dalam sel pada makhluk hidup, gitu ya. Jadi kalau misalnya ini ada glukosa datang di sini banyak sekali, kalau banyak glukosa datang ke sini, gitu kan. Nah, nanti glukosa ini sebagai bahan dasar substrat yang mau diubah menjadi bagian yang lebih kecil, yaitu menjadi sejumlah energi dan menjadi oksigen dan CO2. Maka ini akan masuk ke dalam sitosol, dalam selnya. Ketika sudah masuk, maka nanti ATP yang ada di sitosol ini akan memberikan menempel di glukosa. Jadi ATP itu akan memberikan fosfatnya menempel di glukosa ini. Nanti akan banyak sekali ada glukosa masuk ke dalam. Karena itu kalau nanti sudah ada perbedaan glukosa di dalam sini, ini bisa mengakibatkan glukosa kembali bisa keluar. Karena itulah dia harus ditempeli oleh fosfat dari ATP yang berada di dalam sitosol supaya dia tidak keluar. Nah, kalau ini sudah masuk ke dalam bagian untuk persiapan glikolisis. Nah, itu dia ya, kita masuk ke dalam, karena dia glikolisis berlangsung di dalam sitosol atau sitoplasma. Dia akan mengubah hasilnya seperti ini. Tujuannya adalah nanti mengubah dari C6 menjadi C3 atau asam pirufat. Tahapan glikolisis dimulai dari glukosa ini yang tadi sudah masuk ke dalam sitosol ya. Kita lihat glukosa itu ada C-nya ada 6. Ini yang bulat-bulatnya adalah C-nya, ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ini adalah karbon pada glukosa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia ketika masuk ke sitosol itu diberikan ATP adenosin trifosfat. Nah, itu ya, adenosin trifosfat supaya tadi nggak keluar gitu kan ATP-nya. Nah, 3 fosfatnya 1 diberikan kepada glukosa sehingga dia menjadi adenosin difosfat atau tinggal 2 fosfatnya. Satunya di mana fosfatnya? Satunya nempel di C yang ke-6. Tuh, sehingga dia menjadi namanya glukosa 6 fosfat ya. Karena nempelnya di C yang ke-6. Tuh, C yang ke-6 ya. Nah, ini dengan bantuan enzim namanya enzim heksokinase atau namanya glukokinase. Nah,
karena dia ikatannya heksokinase. Itu nih enzimnya ya, atau glikokinase. Baik, terus kemudian setelah dia membentuk glukosa 6-fosfat untuk energi kan, ternyata dia berisomer. Nah, dengan bantuan enzim isomerase berubah menjadi fruktose 6-fosfat gitu ya. Ini strukturnya aja yang beda, tapi susunan kimianya sama tuh ya, 6 juga C-nya. Nah, fruktose 6-fosfat itu diberikan lagi energi biar tambah energinya. Jadi ATP menjadi ADP. Nah, fosfatnya kemana? Nempel di C yang ke-1. Sehingga namanya berubah menjadi fruktosa 1,6-difosfat. Karena fosfatnya 2, jadi namanya difosfat. Nah, dengan bantuan enzim aldolase, ini berubah menjadi 3C-nya, yaitu namanya dihidroksiaseton fosfat atau DHAP. Ini sebetulnya berisomer sama isomer dengan griselal aldehid 3-fosfat. Kenapa 3-fosfat? Karena nempel fosfatnya di C yang ketiga. Tuh. Karena ini sebenarnya GAP, kita bilang GAP ya ini ya. GAP itu bisa berisomer menjadi DHAP. Demikian sebaliknya, DHAP juga bisa menjadi GAP. Nah, tapi dalam proses katabolisis glikolisis ini GAP lah yang akan melanjutkan menjadi apa? Menjadi 1,3-difosfoglycerol acid atau DPGA. Nah, ketika dia mengubah dari GP menjadi DPGA atau menjadi 2-fosfatnya, itu melepaskan sejumlah energi, yaitu NAD menjadi NADH. Jadi, kenapa di sini ada 2 molekul 2 NADH dihasilkan? Karena tadi dari sini aldolase kan mengubah tadi fruktosa menjadi 2. DHAP ini berisomer juga menjadi ke sini. Nah, menjadi GAP. Sehingga hasilnya sini ada 2 NADH gitu kan, dan selanjutnya berubah lagi menjadi 3-fosfoglycerid acid atau 3-PGA. Nah, Ananda ketika dia mengubah menjadi 3-PGA, dia melepaskan 1 energi ATP. Nah, karena ada 2 tadi, DHAP berisomer juga jadi GAP atau GPA. GAP aja kita bilang ya. Nah, itu dia. Jadi ada 2 molekulnya, 2 ATP. Nah, terus ya berubah lagi menjadi, ini hanya berpindah fosfatnya dari tempat C yang ketiga menjadi C yang kedua. Nah, melepaskan air. Molekulnya ada 2 karena ada 2 GAP tadi ya. 2 molekul air dilepaskan. Nah, kemudian berubah menjadi fosfoenol piruvat. Nah, dengan bantuan enzim kinase piruvik, maka akan mengubah menjadi asam piruvat. Nah, karena 2 GAP menjadi 2 asam piruvat. Nah, ketika dari PEP menjadi asam piruvat, melepaskan sejumlah energi menjadi ATP. Karena 2 menjadi 2 molekul ATP lagi dihasilkan. Jadi jelas terbukti Ananda, hasil glikolisis adalah 2 asam piruvat, 2 ATP, 2 ATP dan 2 molekul air. Loh, Ibu ini kenapa? Ini kan ada 4, kenapa jadi 2? Ananda, karena itu dikurangi dari pemakaian 2 ATP di sini. Jadi berkuranglah 4 ATP yang dihasilkan, dikurangi 2 menjadi 2 ATP. Jadi hasil glikolisis 2 asam piruvat, 2 molekul ATP, 2 NADH dan 2 molekul air.